Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Baik, jadi di sini Amr bin Maimun radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita bahwasanya kana Umaru radhiyallahu taala anhu idza marra bainas saffain qala, apabila beliau melewati di antara dua shaf, beliau berkata istau, ya luruslah kalian, hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara. Kemudian jika beliau sudah tidak melihat lagi ada celah, ya barisan juga shaf juga sudah lurus, fakabbara, lalu kemudian beliau pun mulai mengimami manusia, ya barulah beliau bertakbir. Wa rubbama qara'a surata Yusufa awin nahla, ya. Pada saat itu boleh jadi beliau membaca surah Yusuf atau surah An-Nahl, aw nahwa dzalika fi rak'atil ula, ya, atau yang sejenis dengan surah Yusuf atau surah An-Nahl pada rakaat yang pertama. Jadi panjang. Ya, ini diantara sunnah ya, ikhwah azanillahu wa iyyakum. Kalau sholat subuh itu ya bacaannya panjang. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di sholat subuh itu beliau membaca ya ayat-ayat yang panjangnya sekitar 100 ya atau lebih dari 100 ya. Jadi bukan trikul gitu. Ya bacaan ya kalau sholat Isya yang pertengahan lah seperti itu kayak yang dibaca oleh imam kita tadi ya. Taib. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada rakaat pertama ini beliau membaca kalau tidak surah Yusuf atau surah An-Nahl atau yang semacam dari surah yang panjang ini. Taib. Kemudian hatta yajtami'a an-nas, sampai manusia berkumpul. Fama huwa illa an kabbara fasami'tuhu yaqul. Amru bin Maimun menceritakan, ya, maka tiba-tiba beliau radhiyallahu taala anhu berteriak, ya, qatalani, ya, au akalani al-kalbu hina ta'ana. Ya, jadi beliau berteriak, saya dibunuh, ya, atau seekor anjing gitu. Seekor anjing mau makan saya gitu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan beliau pada saat itu posisinya lagi dalam keadaan sholat. Ya, hina ta'anahu, ketika si Abu Lu'lu'a ini menikam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, fatara al-ilju bisikin dzati tarafaini, ya la yamurru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'ana. Kemudian si pembunuh ini, si Abu Lu'lu'a al-Majusi ini, kemudian dia pun ya menyambarkan pisau bermata duanya, ya, kemudian dia tidaklah melewati orang di sebelah kanan, di sebelah kirinya, kecuali dia juga menikam orang tersebut. Ya. Jadi semua kiri kanannya juga ditikam. Jadi bukan hanya ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang ditikam, akan tetapi yang coba menghalangi beliau di kiri kanannya semuanya ditikam. Ya, seperti itu. Hatta ta'ana 13 rajulan. Ya, sampai si Abu Lu'lu'a ini menikam sekitar 13 orang. Ya, dari kaum muslimin pada saat itu. Mata minhum sab'ah. Jadi Masya Allah. Ya, yang terbunuh pada saat itu ada sekitar 7 orang. Ya, jadi 13 orang yang dia tusuk, dia tikam, yang ada di kiri kanannya. Intinya siapa yang menghalangi dia, kiri kanannya itu ditusuk semuanya, 13 orang. Dan ada 7 orang yang meninggal dunia. Ya, ada 7 orang yang meninggal dunia, yang lainnya terluka. Maka kita katakan bahwasanya 7 orang yang meninggal ini juga ikut syahid bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu majma'in. Ya. Falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimina taraha alaihi burnusan. Ada seseorang dari kaum muslimin pada saat itu yang melihat kejadian tersebut, kemudian dia pun melepas bajunya. Burnus itu baju yang ada penutup kepalanya. Ya. Apa namanya ya? Jubah apa yang ada? Yahudi ya, na'am. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi dia lepas mantelnya, dia lepas bajunya, lalu kemudian orang tersebut melemparkan baju tersebut. Biasanya kalau baju burnus dulu itu gede. Ya, kayak semacam mantel gitu. Ya, jadi gede, dia lemparkan ke Abu Lu'lu'a al-Majusi, lalu kemudian dia pun disergap pada saat itu. Ya, jadi dengan biasa ya, kadang-kadang kalau ada orang ngamuk pakai bawa golok atau bawa belati, biasanya orang ambil handuk.
Kalau nggak di ini di sini buat ngalingin gitu, buat nangkis kalau misalnya di apa namanya di bacok atau ditikam, dia bisa ngambil perisai handuk tersebut. Ya, jadi dibuanglah apa namanya burnus tersebut, mantelnya atau bajunya tersebut kepada Abu Lulu al-Majusi. Ya, falamma dhanna al-ilju annahu ma'khudun nahara nafsahu. Maka tatkala si Abu Lulu al-Majusi ini, ya, dia merasa bahwa dia sudah tidak berdaya lagi, dia disergap gitu, udah ditangkep dia merasa bahwa dia nggak bakal bisa lolos lagi, nahara nafsahu, dia pun kemudian menusuk dirinya sendiri, jadi bunuh diri. Ya, gimana mau disebut sebagai seorang hero, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang apa namanya pemberani kalau dia bunuh dirinya sendiri? Ya seharusnya sampai tetes darah penghabisan dong, dia melawan orang-orang yang ada di sekelilingnya, bukan malah justru membunuh dirinya sendiri. Ya, dia bunuh dirinya, dia udah nyadar nggak bakal bisa lolos, ditangkap, disergap gitu kan seperti itu. Akhirnya dia pun menusuk dirinya sendiri. Jadi bunuh diri dianya. Ya, wa tanawala Umaru yada Abdurrahman bin Auf faqaddamahu. Ya, pada saat itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala selesai ditikam, ya, dan ahli sejarah mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu mengalami sekitar 7 luka tikaman. Ya, jadi dari dada sampai ke pusar. Dan yang paling parah itu adalah, mohon maaf, antara pusar dan kemaluan beliau radhiyallahu taala anhu. Bahkan digambarkan dalam sejarah sampai parahnya tusukan tersebut sehingga, mohon maaf ya, usus beliau terburai. Ya, jadi subhanallah. Kita tahu kalau saat itu kan nggak ada ilmu kedokteran. Kalau kayak sekarang kan dibawa, dilarikan ke rumah sakit, dijahit, selesai. Kalau saat itu nggak ada. Bahkan digambarkan dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena saking banyaknya darah yang keluar, ya pasti dong darah mengalir kan, mengucur terus menerus sampai beliau pingsan. Ya, dan saking lebarnya ya apa namanya lubang daripada bekas tikaman tersebut, ya mohon maaf, beliau radhiyallahu taala anhu ketika diminumkan susu, itu air susu kelihatan keluar lagi. Ya, keluar lagi di usus yang apa namanya yang terburai tersebut. Jadi subhanallah. Ya, baik. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meraih tangannya Abdurrahman bin Auf. Ya, pada saat beliau setelah selesai kejadian tersebut. Ya, kan pada saat itu kan orang-orang masih pada sholat. Ya, antum perlu ketahui, tidak semua kaum muslimin pada saat itu yang langsung ngeh akan apa yang terjadi. Kecuali orang-orang yang berada di sekitar Umar, di saf-saf pertama. Mereka yang sadar. Akan tetapi orang-orang yang ada di saf belakang itu nggak tahu. Banyak yang nggak tahu, nanti akan kita lihat. Ya, ada yang tahu nggak kenapa? Kira-kira banyak yang nggak tahu. Ya gelap. Ya jangan bayangin kayak kita sekarang gitu ya. Siang hari juga penerangan dinyalain. Pada saat itu ya gelap. Ya, oleh karenanya kalau antum mau tahu kenapa orang-orang munafik itu malas datang sholat berjamaah pada sholat isya dan subuh. Karena nggak keciri. Ya, nggak ketahuan. Si fulan mana? Enggak, karena kan gelap. Ya, boleh jadi tanya, antum nggak sholat maghrib, antum nggak sholat isya, antum nggak sholat subuh, ente aja nggak ngeliat aneh. Anak tadi ada di pojokan, padahal dia nggak datang gitu loh. Ya gelap. Jadi jangan bayangin kayak sekarang penerangannya masya Allah gitu. Ya gelap, jadi nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi si Abu Lulu al-Majusi ini alaihi laknatullah, ya dia sudah persiapkan. Jadi sebelum qomat itu dia sudah ngumpet, ya di satu tempat, di satu sisi yang tidak terlihat oleh orang. Ya, begitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sudah mulai membaca surah yang panjang, kalau tidak Yusuf, surah An-Nahl dan yang semacamnya, barulah kemudian dia loncat menikam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Barulah setelah dia menikam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia loncat keluar, ya dia tikamlah orang kiri kanannya yang menghalangi dia. Ya, seperti itu. Ya, nah orang-orang banyak yang belum sadar ya dengan kejadian tersebut. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala meraih tangannya Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian beliau pun ya menyuruh beliau untuk menggantikan beliau untuk jadi imam. Ya, jadi seperti itu. Nggak boleh dibatalkan sholatnya kan? Ya, kalau berhalangan imamnya harus diganti dengan imam yang lain. Ya, jadi beliau meraih tangannya Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian disuruh menjadi imam. Ya, kenapa Abdurrahman bin Auf? Ya, karena beliau adalah orang yang pantas setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kenapa? Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang manusia yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasulullah ridho kepadanya. Ya, dan Abdurrahman bin Auf kita tahu adalah salah seorang yang
juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian faman yali Umara, ya, faqad ra'a allazi ara. Ya, jadi orang-orang yang ada di sekitar Umar, ya, radhiyallahu taala anhu, ya dia melihat kejadiannya. Ya, dia melihat apa yang terjadi, orang-orang yang ada yang saf pertama di sekelilingnya itu. Wa amma nawahi al-masjid fa innahum la yadruna ghaira annahum qad faqadu sauta Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi orang-orang yang ada di pojokan-pojokan yang agak jauh dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu enggak mengetahui apa yang sedang terjadi, kecuali yang mereka ketahui kok tiba-tiba suaranya Umar hilang. Paham enggak? Jadi yang tadinya misalnya baca gitu, tiba-tiba loh, mana suaranya imamnya kok enggak kedengeran, suaranya Amirul Mukminin kok enggak kedengeran gitu. Ya kulun, akhirnya mereka pun berkata, berteriak subhanallah, subhanallah gitu. Ya, jadi pikir ada apa gitu, apa lupa, apa-apa gitu kan, seperti itu kan. Akhirnya yang mereka ketahui kok nggak ada suara gitu loh. Akhirnya mereka pun teriak subhanallah, subhanallah, ya. Fasalla bihim Abdurrahman salatan khafifah. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu pun salat dengan salat yang simple, salat yang ringan. Ya, kalau tidak salah ada riwayat mengatakan beliau membaca pada saat itu diantaranya surah Al-Asr. Ya, surah Al-Asr yang beliau baca salah satunya. Jadi dengan baca apa namanya, dengan sholat yang ringan, ya. Kemudian falamman sarafu, tatkala mereka sudah bubar semuanya, sudah selesai sholat, qala, beliau berkata, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, unzur man qatalani. Ya, coba kamu cari tahu siapa yang coba mau membunuh aku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fajala sa'atan. Kemudian ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pun menghilang sesaat. Ya, jadi pergi keluar untuk mengecek ya siapa yang coba membunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kan kondisi pada saat itu kan gelap. Jadi enggak ketahuan. Ya, enggak kayak sekarang. Sekarang langsung ketahuan, oh si fulan gitu. Ini enggak kan gelap. Jadi enggak ketahuan. Maka Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada Ibnu Abbas untuk mengecek siapa yang coba membunuh beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, taib. Kemudian summa jaa. Kemudian tidak lama kemudian datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, faqala, lalu kemudian beliau berkata, "Gulamu al-Mughirati." Ya, ya Amirul Mukminin, yang mencoba membunuh Anda itu adalah budaknya Al-Mughirah. Ya, budaknya Al-Mughirah. Jadi ternyata nanti akan kita bacakan, ternyata ya Abu Lu'lu' al-Majusi ini ya adalah merupakan budaknya siapa? Budaknya Al-Mughirah radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi beliaulah sebenarnya yang mengirimkan Abu Lu'lu' al-Majusi ke kota Madinah. Ya, awalnya nanti insyaallah nanti akan kita bacakan, insyaallah pertemuan berikutnya. Awalnya sebenarnya ya di kota Madinah ada aturan yang dikeluarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa tidak boleh masuk ke kota Madinah kecuali seorang muslim. Ya, sampai akhirnya kemudian Al-Mughirah yang pada saat itu tinggal di negeri Syam ya mengirimkan surat ke Amirul Mukminin agar supaya menerima Abu Lu'lu' al-Majusi ya kedatangannya di kota Madinah. Karena kenapa? Dengan alasan bahwasanya Abu Lu'lu' al-Majusi ini keahliannya banyak. Ya, jadi Abu Lu'lu' al-Majusi itu bisa memahat ya, kemudian dia mengetahui apalah banyak keahliannya seperti itu, dan Al-Mughirah radhiyallahu taala mengatakan boleh jadi bisa mendatangkan manfaat Islam dan kaum muslimin. Akhirnya pun diizinkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Qala, Umar kemudian meyakinkan, Umar berkata as-sana, ya, as-sana maksudnya orang yang punya banyak keahlian itu. Qala na'am, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan na'am, iya. Qala, ya, qatalahullah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan semoga Allah membunuhnya. Laqad amartu bihi ma'rufan. Sesungguhnya aku telah menyuruh dia, menginstruksikan dia untuk melakukan kebaikan. Lalu kemudian Umar mengatakan alhamdulillahilladzi ya lam yaj'al mitati biyadi rajulin yadda'il Islam. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, yang tidaklah menjadikan kematianku
dari tangan seseorang yang mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Ya, jadi ini Umar malah bersyukur. Ya, beliau bersyukur dan sudah kita jelaskan tadi bahwa di antara doanya beliau adalah beliau berdoa jangan sampai beliau terbunuh di tangan seorang yang mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat di tangan seorang kafir, di tangan seorang majusi, yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Baik. Ya, kita masih ada waktu, akan ana bacakan di sini. Ya, kalau misalnya waktunya tidak cukup, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, kita lihat di sini, ya, kronologis terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak wilayah Persia dan Romawi yang berhasil dibebaskan. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang selain Muslim yang negeri-negeri mereka dibebaskan, singgasana mereka dijatuhkan, dan kedaulatan mereka dihancurkan, mereka dengki terhadap kaum muslimin, khususnya terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kita tahu semua ya bahwasanya ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu menjadi seorang khalifah itu sekitar 2,5 tahun. Ya, 2,5 tahun. Dan di tahun pertama kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu beliau fokus terhadap apa yang terjadi di kekacauan yang terjadi di dalam negeri. Itu selama 1 tahun. Ya, terjadi banyak tokoh-tokoh yang mengklaim dirinya sebagai nabi palsu, ya, dan itu banyak, enggak 1-2, ya, dan mereka punya banyak pengikut. Kemudian ya ditambah dengan orang-orang yang murtad, ya. Kemudian orang-orang yang tidak murtad, tidak mengklaim dirinya murtad, keluar dari Islam, akan tetapi mereka enggan untuk membayar zakat. Nah, selama setahun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala fokus pada persoalan dalam negeri. Ya, bisa difahami. Jadi nggak ada invasi keluar, nggak ada perluasan wilayah selama setahun tersebut. Barulah setelah ya para tokoh-tokoh yang mengklaim dirinya sebagai nabi ditumpas. Lalu kemudian orang-orang murtad yang tidak mau kembali ditumpas. Kemudian juga orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, ya, yang melawan ditumpas. Lalu kemudian yang lainnya yang mau sadar taubat kembali. Barulah setelah itu, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk invasi, ya, untuk memperluas wilayah wilayah kekuasaan Romawi. Seperti itu. Nah, ketika pertempuran sedang terjadi pada saat itu, kalau tidak salah perang Yarmuk pada saat itu terjadi, maka disitulah ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, ya, dan digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sejak saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terus memperluas ya wilayah-wilayah kekuasaan Islam, ya, baik itu yang dikuasai oleh Romawi maupun yang dikuasai oleh Persia. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu berkuasa, beliau menjadi khalifah itu kurang lebih selama 10 tahun, ya, selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu, tepatnya pada tahun ke-22 Hijriah, ya, dan kalau tidak salah terjadinya di Nawahan, itu orang-orang Persia bertekuk lutut, dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya, dicabut sampai ke akar-akarnya. Bayangkan, ya, sebuah kekuatan adidaya, imperium besar, ya, yang sudah berkuasa selama lebih dari 800 tahun. Mereka sudah berkuasa lebih dari 8 abad. Ya, kemudian dicabut dan dikalahkan oleh sebuah kekuatan yang baru gitu loh. Karena Abu Bakar 2,5 tahun, Umar 10 tahun. Berarti cuma sepeninggal Rasulullah SAW, cuma 12 tahun lebih, mereka berhasil ditaklukkan dengan persenjataan apa adanya. Sementara mereka, negara adidaya yang menguasai percaturan dunia pada saat itu, dengan persenjataan yang lengkap, jutaan personil tentaranya, berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka pun merasa dengki. Ya, banyak yang merasa dengki terhadap kaum muslimin, terutama kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Tapi apalagi setelah mereka tidak mampu menghentikan perluasan Islam yang akhirnya melahap habis negeri mereka. Tidak ada jalan lain di hadapan mereka selain melakukan perbuatan makar terhadap Islam dan umatnya. Dengan sasaran utama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka pun lantas membuat konspirasi untuk membunuhnya. Ya, jadi sebagian ahli sejarah mengatakan, ya,
bahwa apa yang terjadi yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pembunuhan biasa, ya spontan. Nanti akan kita bacakan di sini. Yang mana ya Abu Lu'lu' al-Majusi itu sakit hati terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia selesai ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada ahli sejarah yang menceritakan seperti itu. Ada ahli sejarah yang mencoba lebih dalam lagi, ya mereka meneliti gitu kan seperti itu, bahwa terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu bukan hanya pembunuhan biasa, ya, akan tetapi ini adalah merupakan pembunuhan berencana, konspirasi, ya, yang datang dari musuh-musuh di luar Islam, ya, seperti itu. Baik, adapun orang yang ditugaskan sebagai eksekutor dalam misi pembunuhan ini adalah salah seorang tawanan perang Nawahan, yaitu Abu Lu'lu' Fairuz al-Majusi, ya, budak Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Abu Lu'lu' ini sangat membenci dan dengki terhadap kaum muslimin. Jadi memang Abu Lu'lu' ini punya dendam kesumat terhadap Islam kaum muslimin, terutama terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Laki-laki ini apabila melihat para tawanan perang yang masih kecil, tidak kuasa untuk segera mendatangi mereka, mengusap kepala mereka dan menangis seraya berkata lirik kepada mereka, orang-orang Arab telah menghujam hatiku. Jadi memang dia dendam kesumat terhadap orang-orang Arab umumnya, dan khususnya terhadap Islam kaum muslimin, dan terkhusus lagi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, menilik kronologi awal perbuatan keji ini diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mengizinkan kaum musyrikin yang sudah balik, ya, masuk ke Madinah. Peraturan ini tetap berlaku demikian sehingga Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, wakilnya di Kufa, ya, afwan ya, bukan di Syam ya, tapi di Kufa, ya, Kufa itu ya sekarang di negeri Irak, ya, menulis surat dan memintanya agar mengizinkan seorang budak bernama Fairuz Abu Lu'lu' masuk ke Madinah. Alasannya, laki-laki kafir itu memiliki banyak keahlian di bidang perindustrian sehingga berguna dalam memberikan kontribusi positif terhadap kaum muslimin. Ya, selain tukang kayu, dia juga seorang pandai besi dan ahli pahat. Ya, makanya dia tadi bisa membuat pisau yang bermata dua. Jadi itu diantara keahliannya. Ya, dia buat pisau bermata dua, lalu kemudian dilumuri dengan racun. Ya, karena hal-hal itulah Umar radhiyallahu taala anhu mengizinkannya masuk ke Madinah karena maslahat. Ya, karena beliau melihat bahwasanya ada maslahat, akhirnya beliau pun mengizinkan siapa? Mengizinkan Abu Lu'lu' al-Majusi untuk masuk ke kota Madinah. Baik, kemudian seperti biasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeliling di salah satu pasar Madinah. Ya, kemudian khalifah pun bertemu dengan budak Al-Mughirah tadi, yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, kemudian budak ini lantas mengadukan perihal Al-Mughirah karena telah menetapkan pajak yang besar dari penghasilannya. Jadi biasa ya. Ya, kalau pada saat itu, kalau misalnya seseorang mempunyai budak, ya kaum muslimin misalnya sahabat mempunyai budak, maka dia harus memberikan setoran kepada tuannya. Ya, dan itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya antum punya budak, ya, antum punya budak, misalnya antum beli budak, maka budak tersebut antum suruh kerja, bebas bekerja, tapi nanti setor ke antum. Ya, seperti itulah Al-Mughirah. Jadi si budak ini, si Abu Lu'lu' al-Majusi ini harus setor bekerja, harus setor kepada Al-Mughirah. Nah, dia mengadukan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala kepada Umar. Ya, dia mengatakan bahwasanya ini pajak yang penghasilan yang setoran yang saya harus setorkan ke Al-Mughirah bin Syu'bah itu terlalu besar, kata dia kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar kemudian bertanya kepadanya, berapa pajak yang kau harus bayar? Kemudian budak itu menjawab, maksudnya si Abu Lu'lu' al-Majusi, 2 dirham dalam sehari. Ya, 2 dirham dalam sehari. 2 dirham itu nggak gede. Ya, 2 dirham itu kalau kita konversikan ke rupiah, 1 dirham kalau sekarang itu mungkin sekitar 100 sampai 150 ribu. Ya, berarti taruhlah per hari itu dia harus setorkan sekitar 400 sampai 500 ribu kalau dikonversikan ke uang kita. Ya, baik. Kemudian Umar bertanya lagi, apa profesimu? Maksudnya apa keahlianmu? Kemudian budak tersebut menjawab tukang kayu, tukang besi, dan tukang pahat. Ya, keahliannya berarti banyak. Ya, kemudian Umar berkomentar, aku tidak menganggap pajakmu tinggi jika melihat profesimu.
Ya, jadi kalau melihat profesimu, engkau seorang tukang kayu, tukang pahat gitu kan, kemudian pandai besi, ya 2,5 dirham itu nggak gede. Ya setoran kamu itu 2,5 dirham itu nggak gede. Ya, kemudian di luar masalah ini, aku mendengar kabar, Umar mengatakan, di luar masalah ini, saya pernah mendengar kabar bahwa engkau menyatakan seandainya aku mau, niscaya akan kubuatkan kincir untuk menggiling gandum yang memanfaatkan hembusan angin. Ya, kemudian dia menjawab benar. Jadi ternyata ya si Abu Luwa ini pernah berjanji ya bahwa nanti dia akan membuat kayak kincir. Ya, kincir itu nanti kayak di Belanda ya. Kincir itu ya dihasilkan jadi putarannya itu dihasilkan oleh angin. Kemudian dari hasil putaran kinciran itu nanti akan bisa menggiling gandum. Kalau dulu di zaman itu, kalau orang mau menggiling gandum itu pakai keledai. Ya, pakai keledai. Jadi keledai diikat pada penggilingan, kemudian dia muter kan? Ini enggak. Jadi ada teknologi, dia tahu teknologinya, yang namanya keahliannya banyak dari Persia kan? Nah, di antara keahliannya tersebut yang pernah dia janjikan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa saya akan membuat kincir. Kincir itu nanti akan bertiup dengan kekuatan angin yang bisa menggiling gandum. Ya, itulah makanya dia diizinkan masuk ke kota Madinah oleh Amirul Mukminin karena punya keahlian. Ya, kemudian dia menjawab benar sekali. Ya, Umar kemudian berkata, jika engkau sudah bebas, maksudnya sudah dimerdekakan, ya aku kata Umar akan mempekerjakan engkau untuk membuat kincir tersebut. Ya, aku ingin memberikannya kepada orang-orang, khususnya para petani yang tinggal di timur dan di barat, maksudnya di kota Madinah. Setelah itu Abu Lu'lu' al-Majusi berlalu dari situ, kemudian Umar bergumam, ya, hamba ini baru saja menjanjikan sesuatu kepadaku. Ya, jadi setelah si budak ini berlalu, pergi dari hadapan Umar, Umar mengatakan dalam hatinya, bergumam gitu ya. Dengan lirih beliau mengatakan, ya, ini si budak ini baru saja menjanjikan sesuatu kepadaku. Pada hari berikutnya, ya, Ka'ab bin Al-Ahbar, seorang Yahudi yang sudah masuk Islam, datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lalu kemudian mengabarkan, wahai Amirul Mukminin, aku bersumpah bahwasanya engkau akan meninggal dalam 3 hari ke depan. Ya, nanti akan kita baca pada pertemuan berikutnya bahwa ternyata Ka'ab Al-Ahbar ini, ya, seorang Yahudi yang sudah masuk Islam, dia sebenarnya mengetahui rencana ini, ya, persekongkolan ini. Akan tetapi dia tidak mau berterus terang. Karena dia juga mengharapkan keuntungan pribadi dari kejadian tersebut. Bahwa nanti namanya akan populer, nanti namanya akan viral, nanti namanya akan melejit. Dia bilang ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar, ya, dalam 3 hari lagi engkau akan terbunuh. Kemudian Umar bertanya, bagaimana kamu bisa tahu? Ya, Ka'ab menjawab, aku menemukannya di dalam kitabullah Taurat. Ya, jadi katanya dia melihat itu ada isyarat-isyarat bahwasanya Umar akan terbunuh gitu. Dalam waktu 3 hari lagi, ada dalam kitab Taurat. Ya, ada dalam kitab Taurat. Kemudian Umar bertanya lagi, benarkah engkau menemukan Umar di dalam kitab Taurat? Ka'ab menjawab, secara eksplisit tidak. Tetapi aku menemukan sifat dan keutamaanmu serta pengetahuan bahwa ajalmu sudah dekat. Ya, jadi perhatikan. Dalam kitab Taurat memang dijelaskan. Ya, para sahabat itu, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dan para sahabat itu ada dalam kitab Taurat. Ya, jadi tidak ada namanya bahwa ada yang disebut sebagai Umar, tapi sifat-sifatnya, ciri-cirinya itu ada dan itu memang benar. Ya, Ka'ab, ya Al-Ahbar, ya orang Yahudi yang sudah masuk Islam ini, sebenarnya dia tahu rencana jahat ini, persekongkolan ini. Ya, tapi dia nanti akan mengambil keuntungan pribadi dari kejadian tersebut. Orang akan ramai membicarakan dia, oh luar biasa dia segala macamnya. Ya, baik, maka seharusnya andai misalnya nanti kalau misalnya diusut ini, seandainya diusut ini, ya seharusnya Ka'ab Al-Ahbar, kalau kayak sekarang, itu Ka'ab Al-Ahbar itu juga ditangkap. Karena kenapa? Dia dituduh bersekongkol dengan apa? Dengan orang-orang yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia kan tahu. Seharusnya nggak perlu dia pakai dalam Taurat ada isyarat-isyarat bahwa sebentar lagi ajal engkau. Kenapa dia tidak langsung bilang, Umar hati-hati. Ya Amirul Mukminin hati-hati. Anda sedang diincar. Ada yang sedang bersekongkol hendak membunuh Anda. Sekaligus melaporkan orang-orang yang hendak
ya membunuh Umar lalu kemudian ditangkap. Tapi ini tidak dilakukan oleh Ka'ab al-Akhbar. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, dan kita akan ya juga baca latar belakang pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala supaya kita betul-betul tahu ya apa yang terjadi pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala dibunuh. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari anak pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari apa yang ana sampaikan tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya? Antum mau nanya? Fadal. Berkaitan dengan kurban. Setelah itu syukuran tahlilan gitu. Ada bilang jangan begitu. Kalau kita tahu, dengan bulan kali tahu, mereka itu udah biasa begitu. Itu gimana kan? Orang benar nggak boleh. Baik, tentu saja yang pertama, kaidah mengatakan ya al aslu fil ibadati at-tahrim. Ya. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Itu hukum asalnya ibadah. Loh, kok bisa hukum asal, kok bisa ibadah haram? Maksudnya apa? Haram kita melakukan ibadah apapun itu, termasuk diantaranya menentukan satu ritual tanpa ada tuntunan dan contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kayak tadi itu ritual seperti itu. Ya, kita lihat dulu. Pernah nggak sih, ada nggak sih ritual seperti ini yang diajarkan, dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah, lalu kemudian juga dipraktekkan oleh para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in? Ternyata kalau antum mau buka ya kitab-kitab hadis ya, termasuk diantaranya Kutubus Sittah, nggak bakal antum ketemu ritual-ritual seperti itu. Ya kurban aja gitu loh. Ya, ngapain lagi pakai dimandiin, ngapain lagi? Ah, itu hanyalah adat istiadat saja. Ya, adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang yang yang membuat-buat ritual tersebut. Nah, itu tadi bahwa yang namanya ibadah itu ya al aslu fil ibadati at-tahrim, al aslu fil ibadati al-man'u. Terlarang kita melakukan satu ibadah apapun itu, termasuk mengadakan ritual-ritual seperti itu tanpa ada tuntunan contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Al aslu fil ibadati at-tauqif. Asal ibadah itu harus betul-betul copy paste sesuai dengan dalil. Ya, jadi kalau misalnya Rasulullah mencontohkan hanya membeli hewan kurban, apakah itu sapi, apakah itu unta, apakah itu kambing, gitu kan seperti itu, ya kemudian hanya disembeli oleh Rasulullah SAW, ya itu yang kita praktekkan, jangan ditambah-tambah lagi. Ya, Rasulullah SAW itu pernah berkurban sekitar 100 unta. Ya. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri lebih dari 50 ekor onta. Sisanya kalau tidak salah diberikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Itu Rasulullah loh. Dan ternyata kita lihat ya, dan tentu saja perhatikan ya, Rasulullah sampai ketika beliau ruku saja ya, sampai beliau ruku saja, jenggot beliau yang lebat itu terlihat bergerak. Sampai kepada kita diceritakan oleh para sahabat, maka bagaimana lagi dengan ibadah penyembelihan yang agung ini? Ya, nggak ada sampai kepada kita. Masa iya sih kalau Rasulullah lakukan itu? Masa iya sih? Nggak ada seorang pun yang cerita sampai kita. Ingat ya, Rasulullah itu sebelum menyembelih dimandikan dulu ontanya. Ya, jadi 100 ekor onta dimandikan dulu oleh Rasulullah, dikasih kembang dulu, tahlilan dulu segala macamnya. Nggak ada gitu loh. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, baca niatnya seperti itu udah selesai gitu kan, seperti itu. Ya, hadza ya ini dari aku gitu kan, seperti itu. Kemudian Bismillah, Allahu Akbar. Itu yang dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi perbuatan-perbuatan seperti ini adalah merupakan khurafat-khurafat ya, dan adalah merupakan bentuk-bentuk kebidahan. Ya, kenapa disebut sebagai kebidahan? Karena ini adalah merupakan masuk ke dalam kategori takarrub, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara
tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi, ya boleh jadi nggak tahu terjatuh kepada kesyirikan, tergantung nanti bagaimana ya praktek dan niat daripada ketika terjadi penyembelihan tersebut, kita nggak tahu. Ya wallahu taala alam bisawab. Yang pasti zahirnya dari ritual-ritual seperti itu, ya ada ritual-ritual, ada khurafat-khurafat di situ, kemudian ya mereka melakukan kebidahan, ya karena semua itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi antum kalau sudah menyampaikan sudah lepas kewajiban antum. Ya jadi misal ada keluarga, ya kasih tahu aja bahwa ini nggak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya nyembeli aja. Ya nyembeli aja, nggak perlu pakai dimandiin, pakai kembang segala macam, tahlilan segala macam, nggak perlu. Ya cukup praktekkan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi antum hanya menyampaikan saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaika illal balag." Tugas kamu wahai Muhammad hanya menyampaikan saja. Kalau kita sudah sampaikan ini enggak boleh, ini begini enggak ada tuntunannya, udah selesai tanggung jawab kita. Nah, dari hasil kurban. Sebelum kurban. Acara kurban kan tahlilan itu. Untuk menghindari tahlilan itu kan juga udah masak nasi, kasih kotak, bawa apa yang bagikan itu orang. Jadi begini, ya. Kita tidak boleh keluar dari kebidahan dengan membuat kebidahan yang baru, gitu loh. Ya. Nah, termasuk diantaranya menentukan membagi-bagikan makanan. Ya pada waktu-waktu seperti itu juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya mohon maaf ya. Ya ada ulama kita yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan misalnya kayak orang mohon maaf ya sebelum haji. Kadang-kadang suka bikin ritual kan. Bikin ritual bagi-bagi makanan dengan saya nggak usah sebutkan namanya, nama acaranya. Ya karena takutnya nanti dipermasalahkan. Yang jelas antum tahu lah gitu seperti itu. Para ulama mengatakan tidak pernah ada contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa ya ketika beliau dan para sahabat misalnya mau berhaji, kemudian mereka mengadakan satu acara yang diberikan dengan acara nama tertentu, kemudian di situ mereka bagi-bagi makanan, itu tidak ada contohnya. Makanya ada ulama mengatakan kalau tidak salah termasuk Syekh Shalih Al Fauzan, ya hafizahullah taala, kalau misalnya ini memang dirutinkan, dibikin ritual ya setiap tahunnya seperti ini, maka ini menjadi bid'ah. Ya seperti itu. Adapun kalau misalnya kita balik dari sana, ya memang ada tuntunannya. Ya jelas, kan sudah bersyukur kan, alhamdulillah sudah melakukan satu ibadah yang agung. Maka kita pulang dari sana, alhamdulillah kita potong kambing, kemudian kita panggil orang untuk makan, ya memang seperti itu ada tuntunan dan contohnya. Ya seperti yang antum mau lakukan. Jadi mohon maaf jangan sampai dikhawatirkan. Ya kita keluar dari satu kebidahan, tapi masuk ke kebidahan yang lain. Dikhawatirkan kita lari dari mulut macan, malah kita masuk ke mulut buaya atau harimau gitu ya, seperti itu. Allah taala alam bisawab. Jadi sampaikan saja, nggak ada, udah nyembeli aja. Ya nanti aja kalau misalnya sudah selesai dipotong, ya jatah kamu misalnya mau dimasak terus bagi-bagikan ke orang, ya itu lebih baik ya, seperti itu. Ya kita juga menikmati mau dibagi-bagikan ke orang itu tidak ada masalah. Ya wallahu taala alam bisawab. Begitu ya, Pak ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sudah lewat juga ya. Udah malam gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa nakhtatim bisubhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka. Wa natubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.